Ya, sahabat WK dan sahabat Tribunnews Walk, kita tengah di perjalanan nih. Tadi menuju Tahura dan nantinya di sana akan kita lihat bersama bagaimana diskusi seputar Sesar Lembang. Dan biasanya nih, Pak, kalau di dalam perjalanan seperti ini, apa mungkin masih ada yang dipikirkan seperti itu atau gimana, Pak? Ya, biasanya di perjalanan ya saya ini ya, alat komunikasi saya. Saya memantau laporan harian, kemudian informasi cuaca, peringatan dini, dan juga laporan-laporan kejadian dari kabupaten kota gitu. Ada yang harus segera ditindaklanjuti, misalnya diarahkan, fokuskan, termasuk juga informasi dari pimpinan gitu, dari BNPB, dari mana ya. Kita bersyukur ya, saat ini punya teknologi ya yang cukup membantu untuk komunikasi. Jadi tidak, walaupun dalam kondisi saya dalam perjalanan segala macam, tugas pasti tetap bisa dilaksanakan. Pak, 24 jam aktif atau gimana nih, Pak? Ya tentu saja ada tidurnya. Saya kira 24 jam gitu. Tapi HP saya 24 jam. HP 24 jam ya? Dan selalu bisa dipanggil jam berapapun begitu. Pasti disaut, Pak? Ya, insya Allah. Gitu. Karena HP saya persis di tempat meja di sebelah tempat tidur saya. Bagi Bapak sendiri nih, seberapa penting atau seberapa sulit untuk membahas seputar Sesar Lembang ini, Pak? Kalau Sesar Lembang, karena memang riset-risetnya sudah cukup banyak, sebenarnya sudah cukup memadai ya informasinya, dan langkah-langkah yang harus kita lakukan juga sudah sangat jelas sebenarnya. Hanya di Jawa Barat ini ada 5 sesar aktif yang informasinya tidak sedetail Sesar Lembang. Ada Sesar Cimandiri, Sesar Garut Selatan, Sesar Baribis, dan seterusnya. Nah, ini yang kita masih dorong para akademisi perguruan tinggi ini untuk juga mulai memetakan sesar-sesar tersebut, dampaknya, potensinya, dan juga tadi rencana kontingensinya apa yang harus kita susun. Karena rencana kontingensi itu akan sangat akurat kalau dihasilkan dari hasil riset. Oke. Nah, kemudian, Pak, dengan adanya laporan dari mereka, itu apakah langsung ditindaklanjuti? Itu cara tindak lanjutnya gimana, Pak, biasanya? Ya, laporan itu kita di kabupaten kota itu memang kondisinya berbeda-beda. Ada yang punya relawan sampai di tingkat kabupaten, artinya mereka masyarakat tapi terlatih gitu untuk mendeteksi dan melaporkan kejadian-kejadian bencana. Ada yang relawannya hanya di tingkat kecamatan gitu. Nah, sehingga laporan yang kita terima ini, kalau yang dari relawan ataupun agen kita itu umumnya bisa langsung kita verifikasi dari pusat komando saja, basis pusat komando di kabupaten, nanti diinformasikan ke provinsi. Nah, tapi ada juga yang laporan itu dari masyarakat gitu umum. Nah, yang laporan masyarakat itu yang perlu kita verifikasi dulu. Biasanya dengan menugaskan petugas kita yang terdekat di situ untuk mengecek kebenarannya, atau ya kirim tim namanya tim assessment dari BPBD terdekat. Karena kan BPBD itu hanya ada sampai di tingkat kabupaten dan kota, tidak ada di kecamatan, apalagi di tingkat desa. Nah, itulah makanya kita harus berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, atau membentuk relawan-relawan itu, relawan tangguh bencana kita menyebutnya. Pak, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir nih, Pak, seputar Sesar Lembang nih. Kalau kemarin, Pak, Januari lalu bahkan, kan ada juga sempat muncul informasi, bahkan artikel mengatakan bahwa gempa terjadi di Sesar Lembang gitu, Pak. Nah, yang itu kan hoax, Pak ya. Jadi, kalau hal-hal itu seberapa membingungkan atau sempat kecewa atau gimana, Pak, dengan pemberitaan seperti itu? Hampir sama kejadiannya dengan tsunami Pangandaran. Waktu saya jadi PJS Pangandaran, itu tsunami, ada hasil riset di ITB memodelkan kalau gempa itu terjadi kan gitu, namanya gempa itu bisa satu titik, bisa beberapa titik gitu. Nah, kalau misalnya gempanya satu titik, nanti dampaknya akan seperti apa? Nah, gempa yang 3 titik, nah maksudnya sama di Sesar juga gitu, bisa jadi di 3 titik berbarengan. Nah, itulah yang menjadi gempa-gempa berskala besar, 8 magnitudo gitu, dan menimbulkan tsunami setinggi 20 meter, disimulasikan melalui komputer gitu. Terus dihitunglah kalau sampai 20 meter, daerah-daerah mana saja, kecamatan, desa yang akan terdampak kerusakan semuanya.
Nah, hasil riset itu kan dipublikasikan. Iya. Nah, ternyata dibaca oleh masyarakat bahwa itu akan terjadi. Akan terjadi. Gitu. Nah, Oke. hal yang sama terjadi di Sesar Lembang juga. Nah, kalau di tsunami Pangandaran itu ITB yang melakukan risetnya. Kalau yang di Lembang BMKG. Ya, kan. Beliau ya tentu karena sesuai dengan tugas pokoknya harus menyampaikan hasil kajian analisisnya itu bahwa oh ya karena setelah dihitung ternyata kita sudah masuk dalam 500 atau 100 tahun kelima dari bencana awal siklus siklus kebencanaan di Sesar Lembang, siklus kegempaan di Sesar Lembang, maka perlu ada upaya-upaya peningkatan mitigasi kan begitu kan. Nah, itulah dibaca oleh masyarakat akan terjadi gempa gitu dalam besok misalnya kan gitu. Padahal namanya gempa itu tadi tidak bisa diprediksi kapan, di mana dan berapa besarnya. Kalau sekarang kan banyak yang ya Instagram, sosial media lah gitu sebut Pak ya. Ibaratnya hanya untuk ya meng-capture beberapa pernyataan ataupun membuat beberapa pernyataan. Itu kan menjadi heboh gitu Pak ya. Betul. Tidak seutuhnya gitu. Itu loh memang yang jadi dinamika dalam penanggulangan bencana saat ini ya. Di satu sisi dengan medsos itu kita mempermudah untuk komunikasi sosial. Tapi di sisi lain kadang-kadang informasi berita itu nggak tersaring lagi. Karena siapapun bisa jadi kantor berita kan. Informasi sepotong-sepotong atau bahkan salah bisa disebarluaskan gitu ya. Nah, oleh karena itu edukasi masalah ini juga menjadi bagian dari strategi kami. Sisi lain adalah kita juga harus aktif juga di medsos gitu supaya mengimbangi konten-konten yang kurang pas. Nah, makanya kami punya IG, punya YouTube channel, punya Twitter, Facebook, bahkan TikTok. Iya, yang tiap hari kita bikin konten. Bu Vivi itu tim humas itu, dan karena tim humas hanya 3 orang, saya itu sampai membuat program satu pegawai itu minimal 1 kali dalam 1 bulan bikin konten. 1 kali dalam 1 bulan. Dan harus dikirimkan, nanti kita beri penghargaan untuk konten-konten yang bisa dipakai untuk sebagai edukasi kebencanaan gitu. Bahkan ya supaya lebih luas, tidak hanya kebencanaan, apapun hal-hal yang bermanfaat boleh dibikin. Makanya boleh dibuka IG-nya, YouTube channel kita BPBD Jabar, TikTok juga ada. Itu banyak, setiap hari kita informasinya seputar tentang kebencanaan ataupun non kebencanaan, kehidupan sehari-hari, hal-hal yang bermanfaat. Memang yang lebih kita tekankan pencegahan gitu. Tapi juga ada beberapa panduan misalnya mengenai bagaimana kalau gempa terjadi, kalau banjir terjadi, angin kencang dan seterusnya. Ada termasuk di website kita itu lengkap sekali tuh. Di situ ada informasi cuaca dan peringatan dini yang itu terhubung langsung dengan BMKG. Jadi setiap ada informasi terbaru BMKG langsung muncul di website kita gitu. Jadi masyarakat bisa baca dari situ. Yang kedua ada sistem informasi Barata, Jabar Tangguh Bencana. Jadi kejadian bencana dimanapun ada di situ, langsung ada peta Jawa Barat dibuka, ada titik-titik, ada simbol-simbol. Oh, ini terjadi longsor, ini terjadi banjir, ini angin puting beliung. Kita klik di simbol itu, muncul datanya. Kapan, di mana, berapa korbannya, apa saja. Nah, ini sedang kita kembangkan datanya. Dari hasil itu, hasil asesmennya. Butuh peralatan, ini butuh selimut, butuh makanan, obat-obatan, berapa banyak, jenis apa saja. Jadi masyarakat nanti bisa baca. Jadi kalau mau membantu bencana, nanti masyarakat bisa lihat, oh ini yang sudah ada, yang ini yang masih kosong belum butuhkan, sehingga nanti bantuan itu akan lebih tepat gitu. Karena selama ini masyarakat kita itu sangat peduli ya, sangat dermawan. Kalau ada kebencanaan itu pasti ada yang sumbangan-sumbangan, hanya memang sporadis, kebanyakan jenis tertentu sumbangannya gitu ya, jenis makanan gitu atau minuman. Nah, padahal kita juga butuh misalnya Pampers kalau korbannya balita, butuh juga susu, formula dan sebagainya. Nah, ini nanti melalui informasi Barata ini masyarakat bisa memilih gitu. Oh ya, ini lokasi bencananya dekat dengan saya nih, saya bantu deh. Tidak semua hanya mie instan, nanti akan ada tabel-tabelnya khusus ya. Gitu.
Tapi kalau ngomong-ngomong nih Pak, kalau moto dari BPBD Jabar ini apa Pak? Ya kalau BPBD se-Indonesia kan motonya tanggap, tangkas, tangguh. Tanggap itu artinya tadi peka dia terhadap kejadian di lingkungannya, sehingga tidak hanya terjadi saat bencana, ketika potensi sebelumnya kita lakukan pencegahan. Itu tangkas artinya terampil, kompeten, punya keahlian, punya pengetahuan, keterampilan untuk bisa menangani itu. Tangguh, tangguh ini karena bencana itu biasanya memang sulit, sudah medannya sulit, kondisinya sulit, kepanikan, ketakutan, kesedihan. Tapi kita sebagai BPBD nggak boleh larut dalam situasi itu. Kita harus jadi tim penolong, harus melakukan evakuasi, menyiapkan sarana-sarana kedaruratan. Nah, makanya sana tangkap tengah itu skala nasional. Nah di Jawa Barat sendiri kita karena sekarang fokusnya ke pencegahan, ada istilah sendiri yang sering kita edukasikan, yaitu mudari, mudacil, mudasek. Itu apa tuh? Mudari itu? Mudari itu mulai dari diri sendiri. Karena seringkali masyarakat itu kalau sudah tuh banjir, longsor kan maunya menyalahkan aja pihak lain. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan perkebunan, menyalahkan kehutanan gitu. Kenapa gitu? Padahal sebenarnya dia sendiri bisa melakukan, misalnya dengan menanam pohon juga ikut, jangan ikut menebang sembarangan, membuat sumur resapan dan seterusnya kan gitu. Terus mudacil ya tidak harus hal yang besar tadi, dengan membuang sampah yang baik, tidak menjaga supaya bangunan itu kokoh dan seterusnya, rumah masing-masing, kantor masing-masing, sekolahnya juga, itu mudacil. Mudasek ya jangan ditunda. Kadang-kadang oh iya udah paham tapi nggak melakukan sesuatu, termasuk membuat rencana kontingensi di tingkat keluarga, di tingkat RT RW itu kan bisa dilakukan secara mandiri. Nah, itu dari sisi pencegahan. Nah, kalau dari sisi budaya tangguh bencana, kita juga punya motonya, yaitu kebaya, kursi, sulam. Kebaya, kursi, sulam. Ya. Jadi kalau dirangkaikan, jadi ibu-ibu pakai kebaya duduk di kursi sambil menyulam. Apa itu kebaya? Kebaya itu singkatan dari kenali bahaya. Nah, jadi kita dimanapun, baik di rumah sendiri ataupun sedang perjalanan, harus melihat bahaya. Dan itu gampang sekarang, ada aplikasi namanya Inaris. Keluaran BNPB. Nah, kalau kita download itu, hidupkan GPS, kita langsung tahu di daerah kita ini ada rawan gempa, ada rawan banjir, rawan longsor, termasuk COVID. Termasuk COVID sekarang, Pak? Dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk sebelum terjadi bencana, pada saat bencana itu kenali bahaya. Yang kedua, kursi. Kurangi risikonya. Nah, kalau sudah tahu ada bahaya banjir, bahaya longsor, kita harus aktif melakukan risiko pencegahan, termasuk rencana kontingensi pribadi dan keluarga ataupun komunitas kalau kita di rumah, di RT, RW ataupun di tempat kerja. Nah, yang terakhir sulam. Itu kalau sudah terjadi bencana ya harus siap untuk selamat, sulam. Harus jadi itu jargonnya. Kebaya, kursi, sulam gitu. Biar mudah diingat oleh masyarakat. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, siap untuk selamat. Wah, ngomong-ngomong kayak gini, nggak jadi yang terakhir tadi itu, Pak. Ya, biasanya itu pesan penutup saya. Pesan penutup kalau setiap talk show, dialog, gitu apa pesan untuk masyarakat? Kebaya, kursi, sulam, saya bilang gitu aja udah. Pak, yang penting juga, apakah sejak hingga saat ini nih, Pak, apa masih ada tantangan yang dihadapi oleh BPBD Jabar ini? Banyak tantangan. Pertama begini, kita tahu Indonesia ini termasuk wilayah yang risiko bencana tinggi, kerawanannya tinggi. Dan Jawa Barat ranking 11 di Indonesia sekarang tingkat kerawanannya, potensi bencananya. Kenapa? Karena hampir semua potensi bencana yang ada di textbooks itu ada di Jawa Barat, Indonesia, mulai dari gunung berapi, gempa, sesar tadi, banjir, longsor, angin puting beliung, kemudian cuaca ekstrim, tsunami, lalu bencana non alamnya pandemi, kegagalan teknologi ya, kapal jatuh, kapal tenggelam, pabrik meledak, dan juga bencana sosial. Kita sangat beragam, beda agama, beda suku bisa menjadi konflik dan seterusnya. Artinya
tinggi. Tapi di sisi lain ya paling tidak di daerah lah, kalau di pusat mungkin ada BNPB yang memang punya, tapi kan coverage-nya terlalu luas kalau hanya pusat. Nah di daerah ini belum semua pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi yang punya atensi yang memadai terhadap manajemen penanggulangan bencana. Maksudnya, Pak? Jadi paham daerahnya bencana, tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya mitigasi, penyiapan personil, logistik, ya, supporting untuk BPBD itu belum semua memadai. Umumnya masih prioritas bawah lah, karena kan cost center ya, menghabiskan anggaran ini bencana. Tapi hasilnya kan kalau ada bencana baru kelihatan, kalau nggak ada mah dianggap tidak kelihatan. nggak kelihatan gitu. Sementara kan sekarang pilkada langsung para kepala daerah ingin memperlihatkan hal-hal yang langsung dirasakan masyarakat, sekolah yang bagus, puskesmas yang gratis, segala macam hal itu juga sebenarnya bagian dari mitigasi bencana sebenarnya sih gitu. Cuman kan kita juga harus ada perangkat-perangkat yang disiapkan di BPBD, mulai dari kegiatan-kegiatan kajian resiko itu kan butuh anggaran. Kajian resiko banjir, satu kabupaten itu banjir itu bisa di puluhan titik. Kajian risikonya beda-beda karena sungainya beda, nanti area terdampaknya beda, maka itu harus punya kajian sendiri dan itu memang kewajiban gitu. Nah dari kajian risiko bencana itu nanti bisa untuk mengisi RT RW, rencana tata ruang, bisa untuk dasar-dasar perizinan dan untuk rencana penanggulangan bencana kita. Jadi kita nyusun rencana penanggulangan bencana itu harus berdasarkan kajian risikonya. Risikonya A ya rencananya A, risikonya B rencananya B. Dari RPB itu kita ada rencana kedaulatan kalau terjadi SOP. Susun, nah dari SOP itu nanti setiap jenis kebencanaan dibikin renkon. Ada renkon banjir di daerah A, renkon banjir di daerah B, renkon longsor di daerah A, renkon longsor di daerah B, dan itu semuanya butuh anggaran kan untuk nyusun itu, karena kita harus meng-hire ahlinya, mencari data, melakukan survei supaya betul-betul yang kita susun sebagai dokumen-dokumen itu valid lah gitu. Nah itu minim biasanya anggaran-anggaran seperti itu. Itu dari sisi pencegahan. Yang kedua early warning systemnya, mulai dari tadi alat-alat alarm segala macam, terus rambu-rambu evakuasi, papan-papan informasi. Itu ya belum semua kabupaten kota provinsi yang aware terhadap itu gitu. Yang artinya ya nggak begitu perlu lah. Padahal itu yang bisa memandu masyarakat. Atau ada juga terutama di daerah wisata nih, udah kita pasang rambu daerah evakuasi, dicabut ya masyarakat. Kenapa? Nakut-nakutin. Oh ini ada tsunami segala macam, nanti nggak ada wisatawan. Nah ini salah kan persisnya, itu harus kita edukasi. Nah terus setelah itu peralatan kita, alat evakuasi itu kan mahal-mahal. Ya ada eskavator, ada nanti truk, ada tangki air, tenda-tenda, sarana sanitasinya, alas tidurnya, segala macam itu ya tidak semuanya murah gitu, dan butuh banyak. Belum logistiknya, kayak kita walaupun tidak tahu akan terjadi bencana, tapi kan namanya makanan siap saji itu harus selalu ada, bertahan 6 bulan. Pakaian yang siap untuk itu kan tidak, masa kita mengandalkan sumbangan masyarakat. Iya. Ya pemerintah lah yang kewajiban. Itu kemudian kesiapan personil kan harus dilatih, harus peralatan alat pelindung dirinya juga harus lengkap. Jangan sampai dia menolong orang lain, dianya alatnya nggak benar, nggak punya pelampung misalnya, nggak punya helm, ya dia juga bisa jadi korban. Nah yang terakhir ini yang justru paling besar lagi, tentu rehabilitasi rekonstruksi. Lebih mahal lagi kalau kita memperbaiki rumah, memperbaiki jembatan, memperbaiki pasar, warung yang rusak segala macam. Kadang-kadang itu juga ya masyarakat sendiri akhirnya yang memulihkan diri. Padahal idealnya kan pemerintah harus hadir. Nah ini yang tantangan ini yang sedang kita yakinkan para pengambil keputusan bahwa kita harus punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap hal itu, khususnya paling tidak di investasi untuk pencegahan, mitigasi. Itu harus dianggap sebagai investasi, jangan hanya dianggap sebagai pengeluaran saja gitu. Karena
Kan percuma kita bikin jalan bagus, bikin taman, kena gempa sekali rusak. rusak. Oke. Tapi kalau kita juga sambil membangun jalan, taman, bangunan-bangunan yang megah itu sambil diperhatikan aspek mitigasinya, kajian-kajian risikonya, itu kan bisa mengurangi Hmm. kerugian. Berarti dari sudut pandang Bapak, mitigasi bencana itu adalah investasi, Pak ya? Investasi dan Oke. harus mendasari semua kebijakan pembangunan. Jadi semua kebijakan pembangunan daerah itu harus berprinsip mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana. Bangunan apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun harus ada dampaknya terhadap pengurangan risiko bencana atau berdasarkan pada perhitungan-perhitungan pencegahan bencana. Oke. Jangan justru mendatangkan bencana baru. Anggaran tadi itu, Pak ya. Kalau setahun seyogianya biasanya berapa sih, Pak? Kita 30 sampai 60 miliar, sama 2 tahun terakhir ini ya hanya 30 miliar ya karena pandemi ya. Biasanya kita bisa sampai 60 miliaran lah untuk se-Jawa Barat loh itu. Jawa Barat, Pak? Nah, Dan kalau itu di kabupaten kota nanti anggarannya beda lagi Beda lagi. tergantung kemampuan daerahnya. oke. Kalau misalkan di kabupaten nih, Pak, mereka nggak bisa nanggulangi, itu bisa jadi bencana provinsi, seperti itu ya? Ya Atau- bisa. seperti Jadi itu. bencana alam provinsi itu kategorinya kalau terjadi di 2-3 kabupaten sekaligus, lebih dari satu, atau hanya di satu kabupaten tapi sangat besar eskalasinya sehingga pemerintah kabupaten tidak mampu sendirian. Nah, itu bisa jadi skala bencana provinsi. Jadi itulah tantangan dan apa yang harus dipersiapkan ke depan, Pak ya, dari Iya. BPBD Jabar. Ya. Oke.